Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Runisa, NIM C102001. Nomor absen 31, kelas 1B, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi dengan klien gangguan sensori, yaitu kesulitan dalam bergerak karena mengalami penyakit stroke. Cara berkomunikasi dengan pasien gangguan motorik perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Dengarkan dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian apa yang dibicarakan oleh pasien. 2. Dianjurkan mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu dengan jawaban iya atau tidak. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa-bahasa medis untuk menjelaskan sesuatu dengan pasien. Yang keempat, ajak pasien untuk bergerak. Latih anggota gerak pasien dengan menggerakkan semua sendi di tubuhnya selama 2 hari sekali. Hal ini dapat mencegah kekakuan pada bagian tubuh pasien yang lemah. Sebelum masuk ke tindakan, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai penyakit stroke dan tindakan RUM pada ekstremitas atas dan bawah. Pengertian stroke. Stroke adalah penyakit yang diakibatkan oleh terganggunya aliran darah ke dalam otak. Stroke dibagi menjadi 2. Yang pertama, perdarahan atau hemoragik, dan yang kedua, stroke non-perdarahan atau biasa dikenal dengan tipe sumbatan atau iskemik. Stroke non-perdarahan atau stroke iskemik adalah gangguan perdarahan pada otak yang dapat berupa penyumbatan pembuluh darah arteri sehingga menimbulkan infrak atau kematian jaringan. Umumnya terjadi pada saat penderita istirahat, tidak perdarahan dan kesadaran umumnya baik. Apa saja sih tanda dan gejala penyakit stroke? Tanda dan gejala penyakit stroke meliputi 1. Kelumpuhan di 1 sampai ke 4 ekstremitas. Yang kedua, gangguan dalam koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menelan. Yang keempat, gangguan motoris pada lidah, mulut, rahang, dan pita suara, sehingga pasien sulit berbicara. Yang kelima, kehilangan kesadaran atau sepintas, sinkop, penurunan kesadaran secara lengkap atau stupor, koma, pusing, gangguan daya ingat, kehilangan daya ingat terhadap lingkungan atau disorientasi. Yang keenam, gangguan pendengaran. Yang ketujuh, rasa kaku di wajah, mulut, atau lidah. Yang kedua, saya akan memaparkan materi mengenai RUM atau range of motion. Pengertian RUM yaitu latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadi kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Apa saja sih manfaat dari RUM? 1. Meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang kedua, mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Yang ketiga, mencegah kontraktur, kelainan bentuk, dan kekakuan pada sendi. Apa saja sih jenis-jenis latihan RUM? Jenis-jenis latihan RUM meliputi 1. Latihan aktif RUM, yaitu latihan gerak yang dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian sesuai dengan rentang gerak normal. Sendi yang digerakkan meliputi seluruh sendi dari kepala sampai ujung kaki secara aktif. Yang kedua, latihan aktif asistif, yaitu latihan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan pasien, sisanya dibantu oleh perawat. Yang ketiga, latihan pasif RUM, merupakan latihan pergerakan perawat atau petugas lain yang menggerakkan persendian pasien sesuai dengan rentang geraknya. Syarat-syarat melakukan latihan RUM. Indikasi 1. Stroke atau penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, kelemahan otot. Yang ketiga, fase rehabilitasi fisik. Yang keempat, klien dengan tirah baring lama. Yang kelima,
Penting untuk mempertahankan normal sendi dan sendi lunak. Kontraindikasi. 1. Klien dengan gangguan pada sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan. Yang kedua, pembengkakan dan peradangan pada sendi. Yang ketiga, cedera di area sendi. Gerakan-gerakan. Kepala. Tundukkan kepala ke bawah menuju dada, lalu kembalikan ke posisi semula. Naikkan kepala ke atas dan kembalikan ke bawah. Tangan. Bahu. Naikkan lengan ke atas dan kembalikan ke bawah. Abduksi, aduksi. Gerakan lengan menurun dan mendekati tubuh. Dibengkokkan siku hingga jari-jari tangan menyentuh dagu, kemudian kembali ke posisi semula. Pergelangan tangan dibengkokkan ke bawah dan ke atas. Gerakan memutar tangan. Gerakan jari-jari tangan. Tangan menggenggam, mengepal, dan kembalikan ke posisi semula. Memutar jari-jari tangan. Oposisi. Sentuhkan masing-masing jari tangan dengan ibu jari. Kaki. Gerakan atau tekuk lutut ke arah paha, kembalikan lutut atau kaki ke posisi semula. Memutar telapak kaki ke samping, dalam, dan luar. Menekuk jari-jari ke bawah dan kembalikan ke posisi semula. Regangkan jari-jari yang satu dengan yang lain, rapatkan kembali bersama. Selamat siang, Mbak. Apa keluhannya Ibu? Ini Mbak, tulang saya pada kaku semua, pada ngilu semua. Baik, maksud Ibu berarti persendian pada kaku ya Bu? Iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Nabila. Di sini saya akan melakukan tindakan room pada ekstremitas atas dan bawah yang bertujuan untuk melatih otot-otot agar tidak kaku. Prosedurnya, nanti saya akan memposisikan Ibu senyaman mungkin dan ikuti saja instruksi dari saya. Iya, Mbak. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Dan kerjasamanya ya Bu. Iya, Mbak. Makasih ya Bu. Permisi Ibu. Room bagian ekstremitas atas ya Bu. Iya, iya, Mbak. Bisa miring Ibu? Bisa berdiri Ibu? Bagian tangan ya Bu? Iya, Mbak. Sekarang bagian kaki ya Ibu. Bisa sedikit dibuka? Baik Bu, saya sudah melakukan tindakan room pada ekstremitas atas dan bawah. Bagaimana perasaan Ibu? Keinginan Bu? Iya, Mbak, kemudian. Baik Bu. Apabila Ibu membutuhkan saya, nanti bisa panggil saja saya ya Bu. Iya, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Sama-sama. Sekian video yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.